Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nuansa, ngobrol dan diskusi bareng Santri Nahdien Indonesia. Kali ini kita episode spesial ya, sekaligus kita bedah tesis. Kita kali ini kedatangan tamu spesial yaitu Muhammad Ansori dengan sapaan Kang Ansori. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan di Tunisia. Ya, dan juga sekarang beliau menjabat sebagai Dewan Asyurian dan pernah menjabat sebagai ketua komunitas Gus Durian dan juga beliau pernah menjabat sebagai ketua Lazisnu. Ya, langsung saja mungkin halo Kang Ansari, apa kabar? Halo, terima kasih podcast Nuansa yang diwakilin sama Mas Hiljun Ya. sudah mengundang saya di dan memberikan waktunya di sore hari ini walaupun kita tahu ya ini sore yang cukup panas Ya, di betul. Indonesia. Lagi Kalau musim nggak panas. salah hampir 38, 39. Tapi ya insya Allah dengan kita berdua di sini ngobrol tentang tema yang cukup relevan, Iya. mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Iya, benar-benar. Karena cuaca panas, kita ngomong juga sesuatu yang hijau-hijau, jadi lebih adem gitu ya. Ya, Iya. mungkin langsung aja nih ke tema pembahasannya. Di sini tesis beliau, Kang Ansori ini, itu berjudul Al-Iqtisad Al-Akhdar, yaitu Al-Ahkam dan juga makosidnya seperti apa. Bahasa gampangnya itu ekonomi hijau ya Kang ya. Ekonomi Ya, hijau. mungkin untuk langsung saja kita membahas tesisnya. Di sini saya sempat membaca tesis sampean, Kang. Jadi di situ ada beberapa hal, ada beberapa bab juga. Nanti bakal saya kulik ya dalamnya. Sekaligus juga buat wawasan kita, ya teman-teman Nahdien semuanya, pemirsa semuanya, agar kita mengetahui bagaimana iktisad daripada al-akhdar kayak gitu. Mungkin langsung saja di sini. Pertama-tama al-asbab. Asbab takhtar hadal maudu. Jadi apa sebab-sebab Kang Ansori ini memilih maudu ini? Sebelum kita membahas penyebab yang melatar belakangi saya buat memilih judul ini, saya rasa penting buat kita mengetahui apa itu ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini mungkin dibilang atau cukup dibilang sebagai satu pembahasan yang tidak normatif, khususnya di Universitas Zaituna, karena basicnya kan ilmu agama. Sedangkan pembahasan ekonomi hijau itu biasanya dibahas di kampus-kampus sains, kampus-kampus non agama gitu kan. Nah, tapi di sini saya men-challenge diri saya untuk mencoba membahas tentang ekonomi hijau. Oke. Apa itu ekonomi hijau? Jadi ekonomi hijau ini adalah dua kata dari ekonomi dan hijau. Oke. Kenapa digabung antara ekonomi dan hijau? Karena spirit yang dibawa oleh ekonomi hijau ini adalah spirit bagaimana manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk yang mempunyai akal di muka bumi. Apa khalifah dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita artikan sebagai pemimpin. Oke. Manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini bisa memastikan ada entitas selain dirinya, yaitu lingkungan, Oke. lingkungan hidup. Makanya sedangkan pada zaman sebelum zaman modern ini, kita kan dihadapi dengan masalah lingkungan. Kalau yang sedang viral kan eksploitasi hutan di Raja Ampat, Iya, betul. itu Betul. kan. Iya, iya. Nah, ini yang kita bahas dalam ekonomi hijau. Bagaimana ekonomi tetap tumbuh, akan tetapi tidak menciderai yang namanya jasa lingkungan. Oke. Itu yang dinamakan dengan konsep ekonomi hijau. Dan ini sudah digaungkan mulai dari tahun 1980 sampai saat ini. Karena memang
pada saat itu ini sekalian jawaban kenapa saya memilih Oke. judul ini ya. Karena kita di Tunisia merasakan dampaknya. Dampak perubahan lingkungan, climate change, tagayurul minah. Atau saudara kita yang di Indonesia itu pun merasakan. Atau saudara kita misalkan yang di ujung belahan dunia manapun akan merasakan dampak dari perubahan lingkungan. Maka perubahan lingkungan ini, perubahan cuaca, terus juga perusakan lingkungan, dampak dari gas rumah kaca itu sebagai musibah yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Oke. Bukan cuma orang Tunis saja, bukan cuma orang Tangerang doang, Iya. kan? Atau bukan cuma orang Arab. Gitu. Tapi ini masalah yang kita hadapi bersama, yang umat manusia hadapi pada zaman sekarang. Gitu. Oke. Makanya ide dari gagasan ekonomi hijau ini sebenarnya lahir itu ketika revolusi industri yang dimulai sebelum tahun 1980. Itu kan ada terjadi revolusi industri dalam kehidupan manusia. Revolusi industri itu kan seperti revolusi industri penggunaan batu bara, penggunaan minyak tanah, gas bumi untuk membantu memperbanyak produksi bahan-bahan gitu. Itu kenapa disebut revolusi industri, yang awalnya cuma pakai tenaga manusia, akhirnya setelah manusia berkembang lalu menciptakan mesin-mesin, mereka butuh bahan bakar. Bahan bakarnya ini ternyata dengan 100 tahun atau 80 tahun ternyata mengakibatkan dampak lingkungan, kerusakan lingkungan. Oke. Karena eksploitasi terhadap lingkungan kayak tambang, ngerok, mengeruk gitu, apa yang terkandung di inti bumi, isi bumi. Sedangkan nanti hasilnya itu gas, itu kan merusak lapisan ozon. Jadi dalam kena, atas kena gitu. Oke. Dan ini baru disadari oleh manusia setelah tahun 1980. Akhirnya ya muncullah gagasan bagaimana kita tetap menjaga stabilitas ekonomi, kita tetap menjaga perkembangan ekonomi baik yang regional atau universal, akan tetapi kita tidak menciderai dampak lingkungan itu. Itulah kenapa saya memilih judul ini. Oke. Pertama, kenapa ekonomi hijau gitu? Mungkin saya mendapat banyak kesulitan karena literatur yang berbahasa Arab sangat sedikit sekali. Akan tapi di sini juga saya mencoba untuk memandangnya dari sisi, ya kita tidak bisa pungkiri juga Zaitunah kan universitas yang basicnya agama, maka saya membawa konsep maqasidus syariah atau pandangan Islam gitu, pandangan Islam tentang bagaimana Islam memandang konsep ekonomi hijau ini. Oke. Itu Berarti itu kan asal muasal ya sampean asal muasal. dapat judul tersebut. Ya. Mungkin tadi ranahnya udah ke ahamiyah, Kang. Udah kayak pentingnya dalam pembahasan sampean tuh apa gitu kan. Tapi mungkin poin dari yang sampean katakan itu, sampean ingin merelevansikan apa yang digaungkan dari 1980 itu untuk ekonomi hijau di masa sekarang. Karena banyaknya eksploitasi seperti pertambangan dan lain-lain sampai-sampai merusak lingkungan kayak gitu kan ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, dari bahas yang sampean tulis kemarin untuk sidang S2 itu, ahamiyahnya apa, Kang? Yang benar-benar menjadi poin dan direlevansikan terhadap bangsa Indonesia, terhadap fenomena di Indonesia. Nah, itu kira-kira poin pentingnya apa di tesis sampean? Poin penting dari tesis saya sebenarnya kemarin ketika saya mengajukan judul itu, saya fokusnya mau kajian ranahnya ya di regional Indonesia. Oke. Akan tetapi kata dosen saya, dosen pembimbing,
kamu nggak usah spesifik membahas tentang Indonesia, karena konsep ekonomi hijau ini konsep yang sifatnya tidak terbatas pada regional tertentu, pada tempat tertentu gitu. Jadinya coba bahas dalam aspek spiritnya, mabadinya, atau landasan moralnya gitu. Makanya saya tidak spesifik menyebutkan Indonesia, tapi saya lebih banyak menyebutkan bagaimana dunia ini memandang gitu. Karena memang ini bukan wacana Indonesia, ini wacana seluruh umat manusia. Yang tadi saya di awal kan menyebutkan, ya mau orang manapun, mau di belahan dunia manapun akan merasakan dampak dari perubahan lingkungan. Kita yang awalnya panas mungkin nggak terlalu panas, ya kan, mungkin cuma 30, sekarang kita merasakan sampai 38 gitu. Atau ternyata es di kutub utara itu udah banyak sekali yang mencair. Akhirnya permukaan kan, ketika es mencair itu kan berarti ada yang mencair, maka menyebabkan naiknya permukaan laut. Nah, naiknya permukaan laut ini kan dihadapi kalau di Indonesia ya, itu Jakarta Utara. Jadi yang awalnya Jakarta Utara itu punya pantai, sekarang kalau nggak dibikin tanggul mereka tenggelam. Karena adanya perubahan permukaan laut yang semakin meninggi gitu, sampai setengah meter kan cukup tinggi ya, bisa menenggelamkan gitu kan. Iya benar. Nah, makanya saya tidak spesifik membahas tentang Indonesia, tapi tentang bagaimana umat, khususnya umat manusia, karena saya konteksnya ini dalam cara pandang syariah gitu ya. Bagaimana umat manusia, khususnya umat muslim, bisa menggaungkan wacana ekonomi ini gitu. Mereka berinteraksi, mereka jual beli, melakukan jual beli gitu. Tapi mereka tidak melupakan jasa lingkungan. Itu loh. Kadang kita karena tafsiran tentang khalifatun fil ard itu manusia sebagai pemimpin akhirnya ada sisi ego. Gitu. Ego manusia yang tinggi akhirnya menciptakan apa? Menciptakan egosentris yang ya udah, ini semuanya diciptakan buat manusia, kenapa kita tidak pakai dengan maksimal? Iya, sesuai perintah yang Tuhan berikan. Ya, ini jailun fil ardi khalifah gitu kan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Gitu. Maksudnya apa? Pemimpin, yang namanya pemimpin ya khalifah, pemimpin lah kita artikan ini. Kita semua manusia punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena apa? Karena kita manusia tidak terlepas dari jasa lingkungan. Kita nafas dari oksigen yang diberikan yang dikeluarkan dari pohon gitu kan. Nah, kalau kagak ada pohonnya gimana kita bernafas? Itu kan yang sekarang lagi viral. Memang Papua tidak memberikan, yang Raja Ampat itu kan. Memang Papua tidak memberikan uang, tapi kita memberikan oksigen untuk dihirup oleh manusia katanya. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kalau ditanya ahamiyah atau poin pentingnya dalam sisi maqasidus syariah, di sini saya ingin memperjelas benang merah antara konsep ekonomi hijau dengan syariah. Bukan mencari validasi dari syariah. Oh, ini sebenarnya udah dikaji dulu gitu. Kan biasanya mohon maaf gitu ya, kita terlalu sibuk untuk mencari validasi dari penafsiran yang dulu gitu. Maksudnya gimana? Kita tidak perlu membuang waktu dalam mencari validasi dari, mohon maaf, Kutubuturos misalkan. Kita apa gitu, nggak ada Al-Iqtisad Al-Akhdar, nggak bakal nemu kita dalam Kutubuturos. Karena gitu. ini pembaruan. Karena ini pembahasan baru yang dihadapi oleh umat baru, bukan umat lama. Gitu. Makanya di sini saya meninjau dari membawa konsep maqasidus syariah, gitu kan. Apakah konsep ekonomi hijau ini membawa kemaslahatan bagi umat manusia? Kalau dalam maqasid syariah kan ada 5, ada hibzuddin, hibzul nafas, hibzul akal,
Hah? hifzul mal, sama satu lagi hifzul arad. Hifzul arad. Nah, ini kan 5 poin atau 5 etika yang harus dijaga oleh umat manusia ketika mereka hidup di muka bumi. Oke. Gitu. Makanya penting menurut saya gitu ya. Ini bagaimana kita membuktikan bahwasannya Islam syariah itu tidak bertentangan pada masalah lingkungan gitu. Bahwasannya Islam ini bukan satu agama yang dibawa untuk merusak lingkungan. Islam ini bukan satu agama yang dibawa untuk memuaskan gitu kan manusia, akan tapi mencederai lingkungan. Oke. Itu makanya saya membahas dalam tesis saya dan mengambil judul ekonomi hijau dalam pandangan maqasidus syariah dan hukum. Oke. Berarti secara garis besar yang saya tangkap ya Kang, sampean ini nggak mengkotakkan lah bahasanya bahwa ekonomi hijau ini untuk bangsa Indonesia saja atau bangsa Arab saja, karena yang ada di pembahasan sampean itu mabadinya. Mabadi yang mana mabadi ini tuh bisa diterapkan oleh semua golongan, kayak gitu. Berarti kayak gitu ya Kang ya. Dan ngomong-ngomong masalah maqasidus syariah, di tesis sampean juga sampean sempat nulis bahwa dalam permasalahan kemaslahatan itu harus ada namanya pengembangan ekonomi hijau, yang mana perlindungan atau pemeliharaan terhadap lingkungan, dan itu harus berdasarkan qawaidul fiqhiyah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya antara konsep yang ditawarkan oleh maqasidus syariah dengan qawaidul fiqhiyah? Nah itu. Ya, jadi ada 3 bab dalam tesis saya. Yang pertama itu tentang bagaimana qawaidul fiqhiyah, hukum syariah. Ya, saya di sini menggunakan qawaidul fiqhiyah untuk bisa mengekstraksi hukum dari green ekonomi hijau. Karena apa dampaknya? Ya, kita tidak bisa pungkiri kalau umat muslim ini selalu mencari apa itu hukumnya. Iya kan? Kalau ada fenomena baru, apa hukumnya? Kalau ada sesuatu yang baru, apa hukumnya? Gitu. Maka dari sini saya sebelum masuk dalam ranah pandangan maqasidus syariah, saya memandang dari sisi hukum yang menggunakan alat bedah saya, yaitu menggunakan qawaidul fiqhiyah. Karena qawaid fiqhiyah itu kan tercipta dari istiqra tatabbul juz'iyat. Tercipta dari ulama memandang permasalahan-permasalahan parsial, akhirnya dibikin satu kaidah universal agar nanti kalau ada masalah baru bisa dikiaskan ke kaidah universal tersebut. Gitu. Jadi kaidah yang dibuat oleh ulama gitu ya. Kalau kita dalam Islam bilang ulama cendekiawan muslim, yang dibuat oleh ulama agar bisa menjawab apa itu hukum dari permasalahan baru. Jadi bisa mengkiaskan. Jadi konteksnya spesifik di hukum. Karena kalau kita tahu gitu kan, kita tahu apa itu hukumnya. Ini bisa bukan cuma umat muslim dan bukan cuma terbatas untuk orang-orang yang mengerti. Sumber daya kita dalam khutbah, khotib, penceramah itu kan besar sekali. Banyak tabligh akbar, dan setiap Jumat ada yang namanya sholat Jumat, isinya juga ada khutbah. Kenapa ketika kita sudah tahu bahwa menjaga lingkungan adalah satu prinsip yang dibawa oleh Islam, kenapa kita tidak menggaungkan itu? Kenapa para khotib Jumat, kenapa para mubalik tidak menggaungkan ke masyarakat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kayak misalkan ya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Tapi kita bisa menerjemahkan takwa kepada Allah, takwa kepada Tuhan, menerjemahkannya dalam bentuk menjaga lingkungan. Gitu. Karena ini masalah yang kita hadapi gitu. Jadi ketika kita tahu hukumnya bahwa menjaga lingkungan adalah wajib, kita bisa
memberitahukan atau kalau menyuruh kan nggak enak ya. Iya, oke. Kita mengingatkan kepada para mubalik, Iya. penceramah, jangan jangan monoton materi ceramahnya Ittaqullah yang bentuknya hanya ruhi aja. Oke. Gitu. Tapi bagaimana umat manusia, umat muslim itu sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi ketika pulang ngaji, pulang Jumatan atau pulang dari tablik akbar ceramah gitu, audiensnya, oh iya ya, saya nggak boleh ngotorin lingkungan ya, nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Oke. Jadi ada sisi-sisi di mana kehidupan, di mana agama itu masuk benar-benar menjawab masalah yang terjadi. Itu kenapa saya di bab pertama itu menggunakan qawaidul fiqhiyah. Oke. Lalu kemudian setelah kita tahu hukumnya apa, di bab kedua saya membahas dari prinsipnya. Oke. Maqasidus syariah itu kan sangat berbeda dengan qawaidul fiqhiyah. Maqasidus syariah itu konsennya lebih ke prinsip-prinsip Islam gitu. Menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta dan menjaga kehormatan. Itu ternyata adalah 5 poin yang benar-benar sudah diekstraksi, sudah ditinjau gitu dengan berbagai literatur. Oh, 5 poin ini ya memang adalah 5 poin yang dibawa oleh Islam untuk kemaslahatan hidup umat manusia gitu. Itu kan lebih ke prinsip ya, dasar. Nah, sedangkan misalkan menjaga jiwa gitu. Data yang dikeluarkan oleh UNEP, United Nations Environment Program, itu lembaga PBB yang khusus konsennya dalam masalah lingkungan. Dia mengeluarkan data bahwa ternyata perusakan lingkungan itu menyebabkan angka kematian 80 jiwa dari 100.000. Jadi per 100.000 penduduk itu terdapat 80 penduduk yang meninggal gara-gara apa? Gara-gara perubahan lingkungan, gara-gara kerusakan lingkungan, gara-gara perubahan cuaca. Entah itu dari polusi yang berlebih, entah itu dari tanah longsor kan nggak tiba-tiba terjadi, pasti ada campur tangan manusia, ada kan? sebabnya ya. Iya, mungkin dia ngegali apa gitu, akhirnya menyebabkan tanah longsor, atau enggak memang bencana banjir yang banyak menyebabkan kematian juga, itu kan disebabkan karena tanah resapan, tanah serapan semakin menipis, ya kan? Iya, oke. Hutan, penebangan liar gitu kan, akhirnya ketika air turun dari langit nggak masuk ke bumi tapi turun ke penduduk masyarakat. Oke. Nah, inilah gitu pentingnya kenapa saya lihat konsep ekonomi hijau ini berjalan bersamaan dengan spirit yang dibawa oleh Islam. Itu. Oke. Gitu. Ya, oke. Berarti apa-apa yang digaungkan oleh Kang Ansori ini itu pada dasarnya ya, itu mengandung suatu hal yang mana ya menyuruh kita untuk berlaku adil terhadap lingkungan seperti itu. Iya. Kayak misalnya tadi ya khutbah tadi ada benernya juga sih Kang. Karena bukan hanya menggaungkan atau mengkoar-koarkan tentang ittaqullah ala ruh kayak gitu ya. Tapi ta'amul ala zahiril alam misalnya terhadap fenomena alam dan juga kebersihan lingkungan kayak gitu dan lain-lain. Dan juga dalam Kang, tajdid fikir Islam itu dalam bab iktisadiyah itu kan harus ada 3 elemen yang terpenuhi Kang. Yang mana itu adalah ijtimaiyah, ada al-aman wassalam, sama hukukul insan. Nah, apakah sampean ini itu menyertakan tiga konsep ini dalam tesis sampean secara literal atau secara zahirnya atau secara maknawinya kayak gitu? Secara zahir nggak ada. Oke. Tapi saya lebih ke maknawi. Itu kan yang disebutin tadi semuanya tentang bagaimana
manusia bisa hidup secara normal, bisa hidup secara sehat, bisa hidup secara layak di muka bumi kan. Oke. Pokok kulitan, hak-hak kita bagaimana menghormati hak orang lain gitu. Jangan sampai individu kita yang merusak lingkungan itu menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Itu kan hak-hak yang harus dihargai. Orang lain berhak untuk menghirup udara yang sehat. Betul. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi secara maknawi saya membawa semangat itu, akan tapi secara zahir yang tertulis dalam tesis saya tidak membawa itu. Maksudnya ketika membaca tesis saya, Iya. nggak ada tulisan seperti itu. Iya. Karena saya mengelaborasikan, menyampurkannya dengan prinsip-prinsip yang lain. Itu prinsip umum. Kalau membahas tentang tajdid fikr Islami itu kan pembaharuan pemikiran Islam. Iya. Saya rasa saya ya pribadi nggak butuh apakah ini masuk kategori tajdid atau tidak, apakah ini masuk kategori pembaharuan pemikiran atau tidak. Selagi penafsirannya itu untuk menjawab masalah yang sekarang terjadi. Mau itu berasal dari pembaharuan pemikiran, mau itu berasal dari kutubut turos, literatur yang udah lama gitu. Selama itu memang spiritnya menjaga lingkungan dan menyelesaikan masalah yang terjadi, ya bisa kita pakai gitu. Oke, benar. Berarti ya bahasanya mustatir ya Kang ya, tersembunyi, tapi memang itu mengandung lah dari tulisan sampean. Semoga bisa ya mempengaruhi pemikiran dari para masyarakat dan juga bisa diterapkan seperti itu. Ya benar, dari tesis sampean juga itu ada kalau nggak salah 2 poin penting atau 2 bab penting ya Kang, yaitu antara pandangan atau kesinambungan antara ahkam syar'iyah sama iqtisad akhdar itu sendiri, yang mana udah dijawab lah sama sampean. Terus yang kedua itu ruyah maqasidiyah Kang. Tadi udah sampean sebutin juga ya Kang ya, udah panjang lebar segala macam. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Kang, pertanyaan terakhir banget, itu ada kata-kata yang bagus dari tesis sampean. Makasih. Iya, kutipannya seperti ini. Gimana? Saya sampai nyatet juga gitu, karena emang bagus lah buat orang-orang kayak kita gitu, biar sadar gitu. Kalau nggak salah gini, likuli insan al-haqu al-asil fi biati tadomana hayata karimah warufahiyah kama anna alaihi mas'uliyah kabirah fi tahsini az-zuruf al-bi'iyah. Nah itu mungkin bisa diterangkan kepada kita bagaimana maknanya dan juga penerapan kita atas lingkungan kayak gitu. Iya, jadi kutipan itu sebenarnya mewakili apa yang terkandung dalam isi tesis saya. Makanya saya taruh di muqaddimah di pertama. Bahwasannya bagi setiap manusia itu mempunyai hak apa? Hak menjaga keberlangsungan kelayakan hidup manusia lainnya. Gitu. Walaupun setiap individu mempunyai haknya masing-masing, akan tetapi hak kita terbatas dengan hak orang lain. Bukan berarti kita sebagai manusia merdeka gitu bisa bebas melakukan apa yang kita mau. Kebebasan kita itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kebebasan kita untuk mengeksploitasi lingkungan, mencemari lingkungan, membuang sampah sembarangan misalkan, itu dibatasi dengan hak orang lain yang harus hidup di muka bumi ini dengan layak, dengan tidak tercemar oleh polusi udara, dengan tidak hidup dengan was-was ketika banjir, ya kan? Nah, itulah yang saya maksud. Setiap individu kita bertanggung jawab juga, seperti yang tertera pada ayat ini jailun fil ardi khalifah. Itu manusia mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab atas dirinya sendiri dan tanggung jawab untuk orang lain. Itu bukan kita mencampuri urusan orang lain. Ini beda konteks gitu kan. Maksudnya tanggung jawab apa? Kita tanggung jawab apa yang kita perbuat tidak menyakiti orang lain.
Makanya di qawaid fikih yang saya gunakan salah satunya ada la dororo wala diror. La dororo wala diror itu hendaknya tidak menyakiti atau saling menyakiti, itu bahasa Indonesianya. Nah, menyakiti berarti ketika saya berbuat kerusakan itu kan menyakiti orang lain yang kena dampaknya. Ketika saya menebang secara ugal-ugalan itu kan menyakiti orang lain yang terkena dampaknya, menyakiti dia jadi kebanjiran rumahnya, dia jadi kena pernafasan, paru-parunya karena sering menghirup Udara yang udara mungkin- yang kotor, Ya, ya kan, oke. pencemaran udara, pencemaran air. Oke. Nah, tanggung jawab seperti itu. Gitu, jangan sampai ada rasa egoisme dalam diri manusia yang mengatakan, jangan sampai ya maksudnya Iya, itu, oke. yang mengatakan ya selama gua hidup tenang terserah apa yang orang lain rasakan, gitu. Itu pemikiran salah lah ya. Iya salah, karena Oke. ya kita hidup di muka bumi ini berbarengan, apapun agamanya, Hmm. apapun sukunya, apapun rasnya, bukan menjadi perbedaan itu bukan menjadi satu pengotak-kotakan ya, satu polarisasi. Terserah, yang penting gua hidup seperti ini, yang lain terserah gimana gitu. Enggak seperti itu. Ya, Islam membawa dampak kemaslahatan bagi umat manusia. Islam membawa kemaslahatan bagi umat manusia, bukan umat muslim. Oke. Iya, Islam membawa Seluruhnya berarti seluruhnya. ya? Oke. Makanya saya bilang tadi ya seluruh umat manusia. Oke. Iya. Bukan hanya terbatas di umat muslim. Oke, gitu. oke. Tapi karena jumlah umat muslim di dunia ini yang sangat banyak, 3 miliar kalau nggak salah ya. Atau Umat 2 muslim miliar, itu, Kak? iya, umat muslimnya doang. Oke. Makanya cukup penting gitu untuk bisa merubah cara pandang umat Islam, umat muslim, merubah cara pandang mereka melihat tentang lingkungan ini gitu. Oke. Ya, Itu saya maksud oke dari berarti. Oke. kutipan tadi. Bener ya. Sebenarnya ada banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan, cuman emang waktu kita terbatas ya Kang. Mungkin ya ini untuk penonton juga agar tidak boring ya. Jadi kita menghadirkan 30 menit lebih dikit ya, untuk mana ya teman-teman ini bisa menyimak dengan baik dan juga menarik perhatian kalian gitu, agar tidak lama-lama juga teman-teman ya bisa sambil nggak tereksploitasi lah pemikirannya ke panjang lebar. Kita hanya fokus ke pembedahan tesis saja seperti itu. Ya mungkin itu aja sih Kang. Dan bisa saya simpulin bahwa ya tesis yang sampean tulis itu bisa berdampak bagi kita, dan mana banyak ide-ide pembaharuan yang sampean tawarkan, di mana di situ teman-teman terutama saya juga itu bisa mengambil bahwa antara syariat dan juga pemikiran manusia tentang tanzifu an-nazofah al-alam itu bisa kita terapkan bersama-sama, karena kita hidup di sini itu bukan hanya umat manusia saja, bukan hewan saja, ataupun ya bukan terpolarisasi lah, karena kita itu hidup bareng-bareng, makhluk sosial. Ya kita harus mau nggak mau harus menerapkan konsep-konsep yang iktisad al-akhdar tadi seperti itu. Ya mungkin itu saja teman-teman Nahdien, sahabat Nahdien, podcast Nuansa kali ini. Semoga dengan adanya edukasi atau sedikit wawasan dari kita, pembicaraan saya dengan Kang Ansori ini bisa teman-teman bisa tercurahkan dan juga termotivasi untuk menjaga lingkungan sesuai dengan tesis yang ditulis oleh Kang Ansori. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang warahmatullahi Ansari. wabarakatuh. Terima kasih juga sudah Filmnya. mengundang saya. Siap.